Hola Mina. Pertarungan melawan para mamushi masih terus berlanjut di Konoha. Bahkan, Himawari harus melepaskan Bijudama untuk melawan mereka. Sementara Boruto berhasil ditangkap oleh kepolisian Konoha. Dan Shikamaru terjebak di ruang interogasi. Semua itu ada dalam Boruto to Blue Vortex chapter 30. Dan video ini adalah spoiler lengkapnya. Tapi ingat, walaupun ini spoiler yang sudah lengkap, ini baru sekedar terjemahan fans yang mungkin saja ada perbedaan dengan versi ofisialnya nanti. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman itu, saya pun akan membahas versi ofisialnya saat sudah rilis nanti. Oke, untuk sekarang kita langsung masuk saja ke spoiler lengkapnya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Boruto to Blue Vortex chapter 30 menampilkan para mamushi dalam sampul halamannya. Chapter ini berjudul Jama Monodomo, yang artinya para pengganggu. Seperti biasa di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, upaya tim 10 membuat mamushi kewalahan. Namun, ketika mereka lengah, dia berlipat ganda dengan lebih cepat lagi. Chapter ini diawali dari lanjutan chapter sebelumnya, tepat setelah Chocho menghantam para mamushi dengan tangan raksasanya. Saat itu para mamushi tersungkur di tanah, tapi mereka tidak hancur. Chocho berkata, terlalu mudah. Shikadai berkata, bagus sekali Chocho. Tapi saat itu salah satu mamushi yang tersungkur menatap ke arah mereka dan kemudian bangkit lagi. Lalu mereka bertambah banyak lagi. Shikadai dan Chocho dengan panik dan terkejutnya langsung berkata, orang-orang itu masih hidup. Lalu tiba-tiba Himawari yang berada di belakang Shikadai dan Chocho berteriak, minggir. Ternyata Himawari saat itu bersiap melepaskan Bijudama ke arah para mamushi yang ada di hadapan mereka. Shikadai dan Chocho menoleh ke arah Himawari dengan paniknya. Chocho berkata, tunggu dulu. Sementara Shikadai berkata, hei, kita masih ada di tengah kota. Lalu Shikadai menggunakan jutsunya untuk mengurung para mamushi dalam sebuah bola bayangan. Setelah itu Shikadai berteriak, Chocho, cepat lempar orang-orang ini ke udara. Dan tanpa basa-basi, Chocho memeluk bola bayangan berisi para mamushi itu, lalu melemparnya ke udara sambil berkata, baiklah. Himawari pun langsung mengubah arah sasarannya ke udara dan langsung melepaskan Bijudamanya tidak lama setelah Chocho melempar bola bayangan berisi para mamushi itu. Bijudama pun mengenai para mamushi dengan telak dan ledakan dahsyat pun terjadi di udara. Semua orang panik karena tiba-tiba muncul ledakan di atas mereka semua. Shikadai pun menghela nafas dengan sangat lega sambil berkata, itu nyaris saja. Sementara Himawari merasa bersalah. Dia berkata, maafkan aku hanya itu... Shikadai di sini cukup kesal juga karena yang dilakukan Himawari sangat berbahaya bagi desa. Shikadai berkata, aku hanya katamu, kami tidak akan selalu ada di sini untuk mendukungmu seperti barusan. Jika terjadi penembakan tanpa peringatan lagi, kami mungkin tidak akan sampai tepat waktu. Setelah itu Shikadai menyadari ada para mamushi yang bergerak lagi di belakang Himawari yang saat itu masuk ke dalam salah satu blok. Shikadai berkata, mereka masih berkerumun di sekitar sini. Sialan, berapa banyak lagi yang akan muncul? Sementara itu di markas, Koji dan Inojin masih terus memantau situasi melalui peta transmisi milik Inojin. Dan Inojin saat itu dibuat terkejut karena semuanya tidak berjalan sesuai rencana mereka. Inojin berkata, itu tidak berjalan dengan baik Hachidaime-sama. Tidak peduli seberapa banyak kita mengalahkan mereka, mereka tidak ada habisnya. Sebaliknya, jumlah mereka justru terus meningkat. Koji saat itu masih terus diam membisu. Sementara Shikamaru mulai kebingungan. Setelah itu kembali ke ruang interogasi. Kobu berkata kepada Konohamaru, aku sudah katakan, aku ingin menginterogasi Hokage. Sekarang giliran dia, cepatlah dan bawa dia ke sini. Konohamaru sendiri masih mencoba melindungi Shikamaru. Dia berkata, tapi... Lalu tiba-tiba Sai menginterupsi mereka dengan berkata, permisi Kobu-sama, aku mendapatkan laporan bahwa musuh memasuki desa saat ini. Kobu berkata, apa? Lalu Sai menjelaskan lebih rinci dengan berkata, mereka adalah Shinju dan penampakan Boruto juga dilaporkan. Keamanan di sini cukup tinggi, tapi kami tidak bisa menjamin keselamatan Anda sepenuhnya. Jika Anda tetap berada di sini, ada kemungkinan besar Anda akan terpapar bahaya. Kami terpaksa menghentikan penyelidikan. Sebaiknya Anda pindah ke area evakuasi. Lalu Kobu berkata, bisakah kau menjelaskan lebih detail ancaman seperti apa yang harus kita antisipasi? Apa tujuan mereka? Sai berkata, kami sedang melakukan investigasi. Jika musuhnya adalah Shinju, tingkat ancamannya belum diketahui. Lalu Kobu berkata, jadi seperti itu ya, aku mengerti sepenuhnya. Aku akan melanjutkan penyelidikanku sesuai rencana. Masih terlalu dini untuk melakukan evakuasi. Mendengar keputusan itu Konohamaru sangat terkejut, tapi dia hanya bisa memanggil nama Kobu-sama saja. Kobu berkata lagi, ini mengakhiri percakapan kita. Sekarang serahkan Hokage. Sementara itu di pusat desa, para mamushi semakin menyebar
menyebar dan berkeliaran begitu saja di tengah para penduduk, tapi mereka tidak ada yang menyerang penduduk satupun. Para penduduk yang melihat Mamushi bertanya-tanya apa sebenarnya mereka. Sedangkan di markas, Inojin berkata, dia sudah melampaui angka 100. Aku tidak bisa menghitung semuanya. Di tempat lain, Delta sedang melayang dan memantau situasi dari atas. Sarada yang sedang ada di atas bangunan di sekitarnya langsung berlari ke arah Delta sambil berteriak, Delta, apa kau melihat sesuatu? Delta berkata, aku bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka ada banyak sekali. Lalu Sarada melihat ke bawah dan dia melihat ada banyak sekali Mamushi sedang berkerumun bergerak bersamaan. Setelah itu Sarada langsung menghubungi Shikamaru. Dia berkata, ini Sarada, posisiku saat ini berada di sebelah utara sektor B. Mamushi sudah terlihat. Sekarang aku akan bergerak. Tapi Shikamaru berkata, tahan dulu Sarada, tim lain juga. Semuanya dengarkan aku. Aku ingin membasmi Mamushi selagi jumlahnya masih sedikit. Tapi sepertinya itu tidak akan mudah. Saat ini dia sudah berkembang biak terlalu pesat dan jangkauannya terlalu luas. Bisa dibilang pertempuran sudah memasuki fase berikutnya. Lalu Inojin berkata, apa yang harus kita lakukan? Shikamaru berkata, jangan panik. Hal ini masih sesuai dengan prediksiku. Kita ubah rencananya. Untungnya belum ada laporan korban jiwa di kalangan warga sipil. Kerusakan yang terjadi sejauh ini hanya berupa kerusakan properti skala kecil. Informasi persisnya seperti yang aku terima sebelumnya. Tapi setelah mengatakan itu, tim sensor menghubungi Shikamaru. Tim sensor berkata, ini tim sensor, Hachidaime-sama. Anda mendapatkan panggilan dari Kobu-sama. Silakan segera menuju ruang interogasi. Mendengar itu, Shikamaru berkata di dalam hatinya, sialan, kenapa harus sekarang? Lalu dia berbicara kepada tim sensor dengan berkata, maaf, aku sedang sibuk sekarang. Bisakah kita melakukannya nanti? Setelah itu yang menjawabnya adalah Kobu. Kobu berkata, Hachidaime-sama. Ah, tidak, nara Shikamaru-san. Shikamaru menyadari itu adalah Kobu. Dan Koji pun terlihat bereaksi karena gangguan dari Kobu itu. Kobu berkata, ini sudah jelas, tapi aku di sini sebagai pengganti daimyo negara api. Perintahku adalah perintah langsung dari daimyo-sama sendiri. Jika kau mengerti, sebaiknya kau tidak membuatku menunggu lebih lama lagi. Segeralah hadir. Shikamaru berkata, dengan segala hormat Kobu-sama, ini adalah situasi mendesak. Desa sedang diserang musuh. Kobu berkata, kau masih belum mengerti? Aku sudah katakan, ini harus diprioritaskan. Atau kau bermaksud membangkang perintah daimyo? Kurasa melakukan hal seperti itu akan jauh lebih merugikan bagi desa. Saat itu Inojin keheranan, karena Shikamaru tiba-tiba tidak berbicara lagi. Inojin berkata, Hachidaime-sama, apa yang terjadi? Lalu Koji memberitahu Inojin situasinya. Koji berkata, pria yang berada di peringkat kedua setelah daimyo ingin menginterogasi Shikamaru. Sementara itu Boruto berhasil mengalahkan beberapa Mamushi lagi. Dia langsung menghubungi Shikamaru untuk melaporkan situasi dan mendapatkan instruksi selanjutnya. Boruto berkata, Hachidaime-sama, aku sudah membersihkan bagian selatan sektor D dan berencana untuk berkumpul kembali dengan tim 10 di selatan. Tapi saat itu Shikamaru tidak menjawab. Boruto berkata lagi, hey. Lalu akhirnya Shikamaru menjawab. Dia berkata, maaf, aku bisa mendengarmu. Setelah kalian berkumpul kembali, bersiagalah dulu. Tunggu perintah selanjutnya. Saat itu Boruto menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dia berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Tapi sebelum mendapatkan jawaban, tiba-tiba ada tali yang muncul dari belakang dan langsung mengekang Boruto. Boruto pun tersungkur. Ternyata saat itu Boruto ditangkap oleh satuan polisi Konoha. Mereka berlari ke arahnya sambil berkata, kita menangkapnya dengan serangan langsung. Polisi Konoha itu langsung melaporkan situasinya dengan berkata, di sini satuan polisi melapor dari bagian selatan sektor D. Kami berhasil menahan pengkhianat Boruto. Lalu anggota satuan polisi lainnya berlari ke arah mayat para Mamushi yang tergeletak sambil berkata, hei, bukankah ini Shinju? Setelah itu polisi yang menahan Boruto mengambil pedang Boruto sambil berkata, senjatanya disita. Tapi tidak lama dari itu, pedang Boruto langsung menyerap cakra polisi itu. Polisi itu berkata, apa ini? Kekuatanku. Pedang Boruto pun langsung dijatuhkan olehnya. Lalu dalam polisi terikat tali, Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk berpindah ke samping pedangnya, sehingga Boruto bisa terlepas dari ikatannya. Semua polisi di sana terkejut melihat itu. Boruto pun mengambil pedangnya, lalu memasukkannya lagi sambil berkata, kalian memang pandai berbohong. Aku mengatakan ini demi kebaikan kalian sendiri. Jika kalian melihat Shinju, larilah. Akan sia-sia jika kalian mati. Setelah itu Boruto terbang menjauh dari mereka. Para polisi itu terlihat kesal, tapi mereka hanya bisa berkata, sialan, bajingan itu. Sementara itu di pusat desa, para Mamushi benar-benar menyebar dan menanyai semua penduduk yang ditemui tentang keberadaan Eida. Setelah itu Shikamaru menghubungi Sarada. Dia berkata, Sarada, bagaimana dengan Mamushi di sana? Sarada berkata, mereka berkeliaran mencari Eida, tapi sepertinya mereka tidak hanya berkeliaran secara acak. Shikamaru menanggapinya dengan berkata, baiklah, tetap amati pergerakan mereka. Jika kau melihat adanya kemajuan, laporkan kembali. Setelah itu Shikamaru mulai beranjak menuju
menuju ruang interogasi. Tapi sebelum itu, dia menghubungi Inojin terlebih dahulu. Dia berkata, "Inojin, aku akan pergi ke ruang interogasi untuk sekarang. Aku harus berurusan dengan Kobusama." Inojin terkejut mendengarnya. Lalu sambil mengamati layar komputernya yang menayangkan peta transmisi milik Inojin, Shikamaru berkata lagi, "Dengan kata lain, aku tidak akan bisa melihat peta transmisi untuk sementara waktu." Inojin berkata, "Tapi jika kasusnya seperti itu, kami tidak akan mampu melaksanakan rencana itu." Shikamaru berkata, "Aku tahu, kau bisa memberitahuku informasi lokasi mereka secara verbal, atau kau bisa mengambil alih komando." Inojin berkata, "Itu tidak mungkin." Shikamaru berkata lagi, "Baru saja, beberapa klon Mamushi mulai mengerumuni kantor Hokage. Begitu Kobusama memahami situasinya, dia akan terpaksa mempertimbangkan kembali. Kurasa, dia tidak akan mudah menyerah." Tapi, sebelum melanjutkan ucapannya, Koji menghubungi Shikamaru melalui kataknya. Dia berkata, "Shikamaru, sembunyikan katak ini di bajumu." Shikamaru berkata, "Apakah kau punya rencana?" Koji menjawab, "Ya, sesuatu seperti itu." Lalu Koji memberi instruksi kepada Inojin dengan berkata, "Inojin, hentikan transmisi untuk sementara waktu." Inojin terkejut mendengarnya. Dia berkata, Tapi jika aku melakukan itu, transmisi di antara kita semua akan menghilang juga." Koji berkata, "Mau bagaimana lagi? Pertama-tama kita harus mengatasi gangguan ini. Kau akan menggunakan jutsu yang berbeda." Inojin berkata, "Jutsu yang berbeda?" Setelah itu Shikamaru pun tiba di ruang interogasi. Dia mulai membuka pintu ruangan, lalu masuk ke dalam ruangan. Kobu berkata, "Jadi kau akhirnya datang juga. Aku sangat lelah menunggumu, Shikamaru-san." Shikamaru berkata, "Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kita sedang menghadapi keadaan darurat. Cepat selesaikan ini, aku ingin kembali bekerja." Kobu berkata, "Itu semua tergantung padamu. Kau mungkin saja kehilangan pekerjaanmu tergantung pada keadaan. Sejujurnya, aku sudah mencurigaimu sejak awal. Aku punya alasan untuk percaya bahwa kaulah yang membiarkan Boruto pergi." Shikamaru berkata, "Tidak masuk di akal. Apa dasar argumen Anda?" Kobu berkata, "Betapa mudahnya kau berbohong. Firasatku jarang salah. Bagaimanapun, aku akan segera mengumpulkan bukti. Kenapa tidak kita lakukan saja, Shikamaru-san? Akui kejahatanmu dengan jujur, dan mungkin aku akan meringankan hukumanmu. Kita harus mengakhiri ini secepatnya, sesuai dengan keinginanmu." Setelah itu kata Koji tiba-tiba muncul sedikit, lalu menatap ke arah Kobu. Sementara di markas, Koji meminta Inojin melakukan sesuatu kepada katak yang ada di hadapannya. Koji berkata, "Lakukan sekarang." Inojin ternyata diminta untuk menggunakan jutsu Shintensin no Jutsu. Melalui kedua kata Koji, jutsu Inojin bisa terhubung dan Inojin berhasil masuk ke dalam tubuh Kobu. Kobu langsung tumbang ke meja. Inojin pun kehilangan kesadarannya. Sayang melihat itu langsung menghampirinya lalu berkata, "Kobu-sama, apa yang terjadi, Kobu-sama?" Tidak lama dari itu, Kobu yang tubuhnya kini dikuasai Inojin kembali bangun. Shikamaru mulai menyadari keanehan. Sai langsung bertanya, "Kobu-sama, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Saat melihat wajah Sai, seketika Inojin yang ada di dalam tubuh Kobu secara refleks menyebut "Papa." Setelah mendengar itu, Shikamaru menyadari apa yang sedang terjadi saat itu. Sai sendiri terlihat kebingungan, tapi dia mulai curiga. Lalu Inojin dalam tubuh Kobu memegang kepalanya sambil berkata, "Sebagian kepalaku terasa agak kering, atau lebih tepatnya rambutku." Shikamaru berkata di dalam hatinya, ini adalah Shintensin no Jutsu milik Inojin. Dia mengambil alih kesadaran Kobu. Setelah itu katak yang tadi ada bersama Shikamaru langsung bergerak dan berpindah ke tubuh Kobu yang sedang dikuasai oleh Inojin. Koji memberi instruksi kepada Inojin melalui katak itu. Koji berkata, "Pergilah keluar." Lalu Inojin mulai berdiri sambil berkata, "Aku sedikit lelah menanyaimu sekarang. Ayo istirahat dulu. Aku butuh udara segar." Sai terlihat kebingungan saat itu. Inojin berkata kepada Sai, "Aku tidak butuh pengawalan. Suasananya akan terlalu pengap, dan itu akan membuang-buang waktu istirahat yang sangat kubutuhkan." Sai berkata, "Tapi Kobu-sama." Inojin berkata, "Bersiagalah di sini. Ini adalah perintah. Aku akan segera kembali." Setelah itu Inojin akhirnya berhasil membawa pergi keluar tubuh Kobu. Dia berkata, "Itu sangat menyeramkan. Sebenarnya apa yang kau ingin aku lakukan setelah ini?" Koji berkata, "Pergilah ke atap." Setelah tiba di atap, Inojin berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tapi bukankah ini berbahaya? Mamushi mungkin bisa datang ke sini. Apa yang akan kita lakukan jika sesuatu terjadi pada orang ini?" Koji hanya diam saja mendengar ucapan Inojin itu. Tapi setelah itu Inojin mulai memahami apa yang Koji rencanakan. Inojin berkata, "Tunggu, kau bercanda kan?" Kemudian Koji berkata, "Akhiri hidup Kobu." Inojin panik mendengarnya. Setelah itu kembali ke ruang interogasi. Sai masih kebingungan dengan tingkah Kobu. Dia berkata, apa yang dia maksud? Setelah itu Shikamaru mulai beranjak dari kursinya sambil berkata, "Sai, maaf, aku harus pergi. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan." Tapi Sai berkata, "Tunggu Shikamaru, jelaskan. Kau menyuruh Inojin melakukan apa?" Aku sendiri terkejut, tapi aku memastikannya saat menatap matanya. "Itu adalah Shintensin no Jutsu milik Inojin kan? Jelaskan Shikamaru, apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Kembali ke atap.
Koji berkata, lompatlah dari gedung jika perlu. Kau bisa menunjukkannya dalam keadaan panik saat Mamushi menyerang, asalkan kau membunuhnya. Inojin berkata, tunggu dulu, ini hanya bercanda kan? Koji berkata, tidak ada waktu untuk mempertanyakan moralitas dalam situasi ini. Pikirkan secara rasional. Mau bagaimana lagi? Kobu sepenuhnya musuh kita. Aku saat ini tidak dalam transmisi. Hanya kau dan aku yang akan tahu tentang ini. Dan juga tidak akan ada bukti yang tersisa. Tapi Inojin terlihat sangat panik. Dia berkata lagi, ini gila, kau sudah gila. Lalu saat masih berdebat, tiba-tiba Mamushi datang menghampiri. Dia berkata, hei, apakah kau tahu di mana aku bisa menemukan seorang wanita bernama Eida? Melihat Mamushi datang, Koji membuka mulut kataknya dan melepaskan serangan, yang saat itu berhasil menggores pipi Mamushi. Mamushi itu terlihat kesal. Setelah itu dia memperbanyak tubuhnya, lalu berkata, apa yang sedang kau lakukan sialan? Apa kau ingin mati? Koji berkata, bagus, ini sudah cukup. Dan momen itu mengakhiri spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 30 kali ini. Seperti biasa di halaman terakhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, seseorang tidak bisa pilih-pilih ketika mencapai tujuan. Akankah Inojin bertindak berdasarkan rasionalitas atau moralitas? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に